Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bu guru yang solih dan solihah, kaifa halukum? Semoga selalu sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar pada bab 6 tentang al-ghurfatu, artinya adalah ruang atau ruangan, pada halaman 77 sampai dengan 78. Ananda bisa sembari membuka bukunya ya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarah. Ada yang masih ingat arti ismul isyarah? Ya benar, artinya adalah kata penunjuk. Nah, Ananda, pada materi-materi sebelumnya kita sudah belajar 4 macam dari ismul isyarah. Apa saja ya? Di antaranya hada, hadihi, dalika, dan tilka. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 macam dari ismul isyarah yang lainnya ya. Apa saja nih? Baiklah, pertama adalah huna. Huna, arti huna adalah di sini. Kemudian yang kedua adalah hunaka. Hunaka. Arti hunaka adalah di sana. Nah, Ananda, adapun kegunaan huna dan hunaka ini itu sama ya Ananda? Huna dan hunaka digunakan untuk menunjuk benda atau orang laki-laki dan perempuan. Lalu apa ya perbedaan antara huna dan hunaka? Baiklah, langsung saja. Huna itu digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang dekat. Nah, bahasa Arabnya dekat adalah qorib. Jadi, jika Ananda ingin menunjuk benda ataupun orang yang posisinya dekat dengan kita, Ananda bisa menggunakan kata huna yang artinya adalah di sini. Nah, sedangkan hunaka ini digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jauh. Bahasa Arabnya jauh adalah ba'id. Nah, jadi jika Ananda ingin menunjuk benda ataupun orang yang posisinya jauh dari kita, Ananda bisa menggunakan kata hunaka yang artinya adalah di sana. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh. Mohon disimak ya Ananda. Berikut ini adalah contoh yang bisa Ibu berikan kepada kalian Ananda. Contoh dari huna yang artinya di sini. Nah, di sini ada 2 contoh ya Ananda. Pertama, contoh kalimat. Dan yang kedua adalah contoh pertanyaan. Nah, kita langsung saja coba ke contoh kalimat ya. Untuk kata huna. Adapun bunyi yang pertama adalah huna tilfas. Huna tilfas. Huna artinya di sini. Tilfas artinya televisi. Jadi, jika kalimat ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi televisi di sini. Kemudian kedua, huna zahroh. Huna zahroh. Huna artinya di sini, zahroh artinya bunga. Jadi, jika huna zahroh diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi bunga di sini. Kemudian kalimat yang ketiga adalah huna Ahmad. Huna Ahmad. Huna artinya adalah di sini, Ahmad artinya adalah Ahmad, nama orang laki-laki ya. Jika huna Ahmad diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi Ahmad di sini. Kemudian kalimat keempat adalah huna Aminah. Huna Aminah. Huna artinya di sini, Aminah artinya Aminah. Nama orang perempuan ya. Nah, huna Aminah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi Aminah di sini. Nah, selanjutnya contoh pertanyaan.
untuk kata huna yang artinya di sini. Pertanyaannya antara lain, pertama, jika pertanyaannya berbunyi man huna, man ini artinya siapa? Huna artinya di sini. Nah, jika kata man huna diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi siapa di sini? Nah, jika ada pertanyaan man huna, Ananda bisa menjawabnya seperti ini. Contohnya, huna umun. Contohnya umun ya. Nah, ini bisa Ananda ubah sesuai dengan apa yang ada di soal nanti. Ini Ibu hanya mencontohkan ya. Huna umun. Artinya, huna itu di sini, umun atau artinya adalah ibu. Jadi, ibu di sini. Kemudian, jika pertanyaan yang kedua, bunyinya seperti ini contohnya. Ma huna, ma ini artinya apa? Huna artinya adalah di sini. Jika ma huna diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi apa yang ada di sini. Nah, jika ada pertanyaan ma huna, contohnya Ananda bisa menjawab seperti ini ya. Huna sa'ah. Huna sa'ah. Artinya huna itu di sini, sa'ah artinya jam. Jadi arti huna sa'ah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi jam ada di sini. Nah, Ananda perlu diingat ya, di sini jika kita ingin bertanya untuk orang, maka menggunakan man yang artinya adalah siapa. Tetapi jika kita menanyakan sebuah benda, maka kita harus menggunakan ma yang artinya apa. Jangan terbalik ya Ananda. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bunyinya contoh yang Ibu bisa berikan adalah Aina al-maktab? Aina al-maktab? Atau juga bisa langsung dibaca seperti ini. Ainal maktab? Ainal maktab? Artinya, aina itu artinya adalah di mana, al-maktab artinya adalah meja. Jadi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi di mana meja itu. Nah, ini menggunakan itu ya Ananda, karena pada kata bahasa Arabnya menggunakan alif lam. Nah, jika alif lam itu bisa diartikan sebagai itu bendanya ya. Jadi ainal maktab artinya adalah di mana meja itu. Nah, maka Ananda bisa menjawabnya seperti ini. Al-maktab huna. Al-maktab huna. Atau juga bisa dibaca al-maktabu huna. Al-maktabu huna. Al-maktab tadi ya, ingat ya, jika menggunakan alif lam maka benda ini ditambahkan itunya. Jadi meja itu ya, meja itu. Namun jika tidak ada alif lam, dia tidak menggunakan kata itu. Huna artinya adalah di sini. Jadi jika kalimat ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi meja itu di sini. Oke, cukup sekian. Selanjutnya adalah contoh dari kata hunaka, yang artinya adalah di sana. Ibu memberikan dua contoh ya, contoh kalimat dan juga contoh pertanyaan. Nah, jika contoh kalimat bunyinya seperti ini. Pertama, hunaka hasub. Hunaka hasub. Atau juga bisa dibaca hunaka hasubu. Artinya adalah hunaka itu di sana, hasub artinya adalah komputer. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi komputer di sana. Kemudian kalimat yang kedua berbunyi hunaka arika. Hunaka arika. Artinya adalah hunaka itu di sana, arika artinya adalah sofa atau tempat duduk ya Ananda. Jadi jika ke bahasa Indonesia bisa diartikan sofa di sana. Kemudian kalimat yang ketiga,
Hunaka Khalid. Hunaka Khalid. Hunaka artinya di sana, Khalid artinya Khalid, nama orang laki-laki ya Ananda. Jika ke bahasa Indonesia bisa diartikan ke dalam seperti ini. Khalid di sana. Kemudian kalimat yang keempat berbunyi Hunaka Anisah. Hunaka Anisah. Hunaka artinya di sana, Anisa artinya Anissa, nama orang perempuan. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi Anissa di sana. Selanjutnya, contoh pertanyaan untuk kata hunaka. Arti hunaka adalah di sana. Adapun contoh pertanyaannya sebagai berikut. Pertama, man hunaka? Man hunaka, arti man adalah siapa. Hunaka artinya adalah di sana. Jadi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi siapa di sana. Nah, Ananda bisa menjawabnya hunaka jadun. Ini contoh ya. Jadun ini adalah contoh yang Ibu berikan. Hunaka jad. Nah, jangan lupa jika hunaka posisinya di akhir kalimat pada pertanyaan, ketika kita ingin menjawab, posisinya harus kita ubah di awal kalimat. Hunaka jad. Ini contoh yang Ibu berikan ya, jad. Artinya hunaka itu di sana, jad itu artinya adalah kakek. Maka bisa diartikan sebagai berikut. Kakek di sana. Kemudian pertanyaan yang kedua, contohnya adalah ma hunaka. Ma hunaka. Ma artinya adalah apa? Hunaka artinya adalah di sana. Nah, maka jika kita artikan ke bahasa Indonesia menjadi apa yang ada di sana, jawabannya bisa seperti ini. Hunakanya, ya, jika pada pertanyaan itu, kita ubah menjadi awal kalimat jika kita ingin menjawab. Hunaka, contoh yang Ibu berikan, benda atau orangnya adalah suroh. Hunaka suroh. Arti hunaka di sana, arti suroh adalah gambar. Jadi jika ke bahasa Indonesia, seperti ini artinya, gambar ada di sana. Kemudian, kalimat yang ketiga bunyinya adalah aina sunduk. Aina sunduk. Aina artinya di mana, sunduk artinya kotak. Nah, jika ke bahasa Indonesia artinya seperti ini. Di mana kotak itu? Nih, perlu Ananda ingat ya. Sunduk ini artinya adalah kotak. Namun, karena ada tanda alif lam di awalnya ya, penambahan, maka menjadi artinya itu adalah kotak itu. Nih, kotak itu perlu diingat ya Ananda. Jika tidak ada alif lam, maka langsung saja artinya adalah kotak. Nah, Ananda bisa menjawabnya seperti ini. Asunduk hunaka. Asunduk hunaka. Artinya adalah kotak itu di sana. Ya, kotak itu di sana. Berikut ini kosakata yang sudah kita pelajari hari ini, Ananda. Dan ini tugas yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Mohon dibaca ketentuannya dengan seksama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Ibu Guru. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.